Museum sering identik dengan hal-hal berbau tua. Karena tua, museum kadang juga identik dengan hal-hal gaib. Seperti Museum Pos Indonesia di Kota Bandung. Museum ini menyimpan segala hal yang berhubungan dengan perposan Indonesia. Sebelum telepon genggam dan internet akrab dengan penduduk Indonesia, Pos Indonesia menjadi andalan berkirim kabar ke seluruh Indonesia. Bisa dibilang, sejarah Pos Indonesia tersimpan di museum ini. Mungkin bisa menceritakan kepada kami bagaimana keadaan pos kita zaman dulu. Dari zaman dulu, zaman Belanda itu udah ada yang dinamakan Golden Letter. Jadi itu ada beberapa wilayah. Jadi sudah ada pengiriman surat sejak zaman Belanda itu. Ada yang pakai daun lontar, ada yang pakai lambang sandi gitu, macam-macam. Jadi sudah ada sejak zaman Belanda. Namun, bagi beberapa masyarakat Bandung, Museum Pos tidak hanya menyimpan sejarah. Ada cerita misteri yang mengendap di bangunan ini. Ragam mitos pun bergentayangan. Ada apa sebenarnya di museum ini? Kami mencoba melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Iya, apa yang Anda lakukan di tempat ini? Dari kapan? Dari sebelum bangunan ini ada? Biasanya Anda berada di mana? Sebelah sana. Apa Anda tahu di sini banyak patung yang bisa berjalan? Apakah itu betul? Siapa yang melakukannya? Siapa? Siapa? Anda sendiri sosoknya seperti apa? Harimau. Anda bisa menceritakan siapa yang datang? Tanya kenapa? Musuh Anda. Tak memberi informasi berarti. Mediator disadarkan. Museum Pos Indonesia berada di dalam bangunan zaman Belanda. Tak heran, kesan tua melekat di bangunan ini. Terus museum ini berdiri tahun berapa, Bu? Kalau museumnya ini berdiri sejak tahun 1931. Secara resminya dibuka tahun 1983 untuk umum. Kalau 1931 masih khusus, museum khusus. Konon, bangunan Belanda ini menyimpan banyak cerita misterius. Saat melakukan mediumisasi, asap keluar dari tangan Kang Redwan. Subhanallah. Assalamualaikum ya Ibu. Jongkok. Proses mediumisasi ini, Kang Ridal di tangan kalian,
banyak sekali mengeluarkan asap dan tampaknya makhluk yang masuk cukup agak liar ya, tapi saya belum tahu sosok apa. Assalamualaikum. Siapa? Kami tidak mengerti bahasa Anda. Sayang, makhluk ini bungkam, tak mau memberi informasi. Iya. Iya. Anjeun ngageruan orang-orang dia. Balan anjeun. Ngageruan balan anjeun. Sok ngageruan balan anjeun. Balatan, sebalai, balatan. Siapa? Itu teman Anda? Oh, aduh. Tiba-tiba, beberapa mediator tak sadarkan diri. Sepertinya ada pertarungan yang tak terhindarkan. Tetap di dua dunia. Bertambah menjadi 4 orang mediator yang kehilangan kendali. Dan sekarang mediator yang kehilangan kendali bertambah lagi menjadi 5 orang, bahkan 6 orang. Bahkan 6 orang, 1, 2, 3, 4, ya. Dan semuanya mencoba untuk melawan Kang Ridwan. Ditarik aja yang Kang Ridwan mencoba menyadarkan beberapa mediator. Saya sendiri mencoba menggali informasi dari makhluk kami ini. kan tidak mengganggu Anda semua. Kami kan datang baik-baik dan hanya ingin mencari informasi. Informasi. Masih kena raya dia. Tanpa saya tatan ha. Teman-teman Anda yang berdua juga sama. Sarwa. Di mana kalian biasanya berada? Tuh. Pohon sebelah situ. Yang di sini suka mengganggu orang-orang itu siapa di antara kalian? Anda sering menampakkan diri Anda. Mengganggu seperti apa? Kami kan tidak mengganggu. Sampah di mana wae. Kebawa tata krama. Terus? Lantang jakai ha. Kami tidak mengganggu, tapi Anda menyerang kami duluan, iya kan? Kalian bisa tenang. Jangan ganggu di tempat ini tujuannya. Aing tengah ganggu aingan betah cacing dia. Dia tempat tadi Al-Ajar. La ilaha illallah. Bangsa anjir saya geus balik. Ayo balik saja menubat. Karunia kenawang. Padole.
memberi informasi, mediator disadarkan. Assalamualaikum ya goib. Namun, kami mencoba menggali informasi lagi. Depan, Wak. Tiba-tiba, makhluk ini langsung menyerang. Salah anjeun. Assalamualaikum. Iya, siapa Anda? Mesti balas dia. Saya kedua ya, saya. Coba tanah. Di sini banyak sekali gangguan-gangguan. Itu siapa yang melakukan ini? Cangkul. Gangguan seperti apa yang biasanya mereka lakukan? Anda tahu bagaimana awalnya gedung itu bisa berdiri? Penjajah akan penjajah saya. Dari mati. banyak yang meninggal di sini. Terus korban-korban tersebut dikemanakan oleh mereka? Dibuang di sini. Di mana tempatnya? Aya kuburan anak di dinya teh kitu. Naon deui saterang anjeun di daerah Jenggedung. Untuk berlindung. Anjeun terang sejarah naya aya kejadian naon wae di terowongan eta teh. Terus kenapa terowongan itu sampai ditutup? Apa ada alasannya? Saha eta nu nutup? Memangnya ada dunia atau alam gaib di terowongan itu? Anda bisa menjelaskan tempat gaib itu apakah berbentuk sebuah kerajaan atau apa? Kerajaan? Kerajaan apa? Ada namanya? Baik, kalau begitu terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Saatnya mediator siuman. Bismillahirrahmanirrahim. Namun, saya masih penasaran mengungkap tempat ini. Tetap di Dua Dunia. Adanya benda-benda kuno membangun suasana seram di museum ini. Mitos pun berkembang kemudian. Katanya kan di luar sana mitos-mitosnya itu kalau di tempat seperti museum itu terkenal dengan kata angker. Ya. Sekarang bagaimana menurut Ibu sendiri? Kalau menurut Ibu ya, kalau emang kalau di museum nggak rame kayak mau ke mall gitu ya. Jadi orang berpandangan begitu masuk, aduh seram gitu kan. Padahal itu hanya sebagai mitos dia gitu kan. Karena dia mungkin udah begitu masuk dia berhalusinasi. Padahal di museum ini kita tidak ada apa-apa sebetulnya. Masih saja kami merasa kekurangan informasi. Mediumisasi berlanjut lagi. Assalamualaikum. Saya mau. Oh, Anda siapa? Ketulinya kok. Anjeun rek naon sebenarnya kadi. Masuk jajat. Oh ya. Rek ngadu jajaten. Anjeun salah duetan anjeun. Lain ngadu jajaten. Bahasa temeli tata krama kudu dipenta. Butuh naon? Tenang ya. Butuh naon? Tenang ya. Dulunya ini tempatnya tempat apa? Terus? Paket penjara. Naon eta teh naon eta? Awewe. Saha Aku belum. Baju merah. Di mana biasanya dia berada? Sok tunjukkeun. Apakah kalian suka menampakkan suatu sosok atau Mun kawenehan. Mun bahasa anjeun nyaliwang. Pikiran kosong.
Geus irodatna bangsa kami mau ditembok ku bangsa anjeun. Naon anjeun makin nunjukkeun ka bangsa manusia di dieu. Aing tata krama. Gak ada tata krama. Praujub teh kabur. Terus apakah Anda tahu tentang sejarah tempat ini? Coba zaman pake kuno bule. Saha nu boleh itu. Nyawa aing teh sah. Dipakai untuk apa? Aya Ada terowongan. Terowongan untuk apa? aing teh nyawa. Lombot berat. Lombot. Aing teh ditutup. Ditutup? Siapa yang menutupnya? Aing teh nyawa. Bangsa anjeun. Saya mendapat informasi kalau di Astagfirullahaladzim. Sebentar ya. Saya mendengar juga informasi kalau ada stempel yang bisa bergerak sendiri. Itu siapa yang melakukannya? Tapi kan seharusnya di tempat seperti ini tidak mengganggu. Anjeun teu bisa ngatur bangsa kami naon hak anjeun. Tidak, saya kan hanya ingin meluruskan karena di sini banyak sekali. Anjeun nyarang bangsa kami. Tidak, kami hanya ingin meluruskan karena di luar banyak sekali beredar kalau di tempat ini banyak sekali gangguan. Kumaha jelemana kan aing geus ngomong. Kau enehan. Iya. Pikiran kosong. Sakitu juga. Jadi jelema tong saraka. Ya udah, terima kasih ya atas informasinya. Intip bisa. Sok sarangkana dilepaskeun sok ayeuna ya. Akhirnya, mediator sadar. Benda-benda tua di museum sepertinya dimanfaatkan makhluk-makhluk membangun kesan menakutkan. Karena itu, energi negatif harus dibersihkan. Kang Retuan mencoba menetralisir energi di Museum Pos. Semoga segala mitos yang mengganggu tempat ini bisa pudar. Tadi di sini getarannya cukup kuat dan suhunya juga berubah ya. Banyak aliran-aliran listriknya banyak sekali daerah sini tadi tuh. Ini terasa sekali. Kayaknya mulai mengarah ke arah sini ya. Ya, Kang, tadi waktu akan melakukan pembersihan, saya mencoba merasakan energi dari arah sebelah sini. Terasa sekali cukup kuat, sampai tangan saya merasa kesemutan. Itu kenapa bisa seperti itu, Kang? Dorongan yang menekan ke dalam diri kita di saat melakukan pembersihan. Dan indera raba kita peka dan bisa merasakan energi-energi tersebut yang dirasakan. Terus sebenarnya kan, apakah makhluk-makhluk gaib itu sangat tertarik dengan benda-benda bersejarah atau tempat-tempat seperti museum? Jadi ketertarikan terhadap benda-benda bersejarah, benda purbakala, atau apapun itu sebetulnya tidak ada dan tidak akan pernah terjadi, terkecuali memang seizin Allah. Akan tetapi kekuatan gaib tersebut misalkan berada di satu tempat, itu faktor dari manusia itunya sendiri. Adapun mitos yang memang terjadi di luar bahwa di dalam satu benda tersebut ada pergerakan atau di dalam boneka itu ada pergerakan, itu karena mitos yang memang beruntun dan mengakibatkan sugesti yang tinggi